Terkait dengan update ya seputar perkembangan dan juga respons dari berbagai pihak terkait banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan memang banyak sekali yang terdampak, tidak hanya rumah-rumah warga, bahkan hingga lahan pertanian. Ini juga terdampak akibat banjir bandang ini. Kemudian dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa total lahan pertanian yang terdampak di wilayah Sumatera mencapai 40.000 hektar. Nah, dari jumlah ini, lahan puso atau lahan puso ini adalah lahan pertanian yang gagal panen karena mengalami kerusakan parah tribunals. Dari jumlah ini ya, lahan puso di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini mencapai 4.500 hingga 5.000 ha. Nah, walaupun angka lahan terdampak mencapai puluhan ribu hektar, Sudaryono ini memastikan kondisi ini tidak akan mengganggu produksi beras nasional. Nah, menurut Sudaryono, jika dibandingkan dengan total lahan baku sawah Indonesia yang mencapai 7,3 juta ha, luas 40.000 ha ini kabarnya tergolong kecil Tribuners. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, kami ada beberapa wawancara ya, informasi yang mungkin bisa Anda simak lewat tayangan video berikut. Kita terupdate yang puso ada berapa? 4.500 berapa gitu ya kalau nggak salah ya Pak Dirjen. Ada kok kemarin 4.500 berapa gitu. Terakhir saya dapat beritanya 4.500 sekian hektar. Let's say katakanlah 5.000 lah gitu. Jadi kalau ada orang nanya, Pak ini gimana dengan kondisi bencana banjir ini terhadap capaian produksi kecil ya. Maksud saya kalau kita bandingkan dengan luasan lahan baku sawah kita yang 7,3 juta, katakanlah 40.000 gitu ya kecil ya. Jadi nggak terlalu signifikan untuk mempengaruhi produksi. Nggak akan ngaruh ke target produksi tahun depan, Pak? Ya. Itu nggak akan ngaruh ke target produksi tahun depan? So far sih memang ada gini, kami melihat itu memang ada di 3 provinsi itu ada penurunan namanya LTT. Jadi orang yang nanam itu ada menurun sedikit dibandingkan periode tahun lalu, tapi secara nasional lagi tinggi semua. Ya tahun ini kita kan gini, kementerian yang mencatat hasil panen kan bukan kami, ya kan? Yang mencatat hasil panen itu namanya BPS, jadi satu data BPS. Berapa panennya, berapa jumlah panennya itu semua BPS. Nah, Kementerian Pertanian nyatat apa? Kita itu mencatat yang kita tanam. Jadi berapa luas yang kita tanam kita catat. Jadi kalau bulan Desember kita nanam lebih banyak, maka di bulan Maret Februari Maret maka panennya akan lebih banyak. Jadi gitu kami ini sudah bisa memprediksi kira-kira kalau ditanam sekian juta hektar maka panennya akan berapa, kita sudah bisa melihat produksi itu. Tapi dengan 3 provinsi yang terdampak ini seperti apa sih Pak untuk proyeksi di produksi? Nggak terlalu berpengaruh ya. Ya, karena memang itu tadi yang terdampak kan, saya tidak mengatakan 40.000 hektar itu kecil ya, tapi maksud saya kalau saya katakan hanya 40.000 itu karena saya bandingkan dengan total luasan baku sawah se-Indonesia itu 7,3 juta hektar, jadi kecil gitu, sehingga tidak signifikan mempengaruhi produksi dari kebutuhan pangan. Nah, Tribuners, memang banjir bandang di Sumatera ini cukup memicu komentar banyak pihak, bahkan banyak kelompok-kelompok juga ya, terutama aktivis lingkungan. Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ini yang juga aktif sejak awal mengikuti terkait dengan isu penyebab atas banjir bandang ini. Nah, ia menyebut pembukaan hutan di Pulau Sumatera ternyata sudah mencapai skala masif, terlebih dengan adanya gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di 3 wilayah terdampak. Dari aktivis sekaligus Kepala Divisi Kampanye Walhi, Uli Artahasiagian, ia menyebut bahwa kegiatan pembukaan hutan dengan skala besar terjadi di wilayah hulu yang mencakup hutan maupun daerah aliran sungai di ketiga provinsi tersebut. Dan pembukaan hutan secara besar-besaran ini bisa memicu kerusakan lingkungan dan juga ekologis yang turut memperparah banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Dalam rilis yang terbit pada Selasa 9 Desember, Walhi mengungkap luas kerusakan hutan dan juga daerah aliran sungai di 3 wilayah ini telah mencapai 889.125 hektar. Nah, Walhi ini juga menyebut ada sejumlah perusahaan yang menyebabkan kerusakan ini dan ditambah dengan aktivitas-aktivitas ilegal.
Dalam catatan Walhi sendiri setidaknya ada 13 perusahaan kehutanan, kemudian pertambangan dan perkebunan yang melakukan perbuatan perusakan hutan. Kemudian ada juga 62 aktivitas tambang emas tanpa izin Tribuners di Sumatera Barat, Solok, dan juga Kabupaten Sijunjung. Dan selain itu terdapat juga 5.208 hektar kawasan hutan yang dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Bahkan, perusahaan di 7 kabupaten di Aceh telah merusak 954 DAS dan 60%-nya ini berada dalam kawasan hutan. Nah, Uli ini juga menjelaskan bahwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sebenarnya tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia yang merusak lingkungan, misalnya penebangan hutan. Jadi ada semacam lingkaran setan ya ibaratnya dalam terjadinya bencana ekologis di Sumatera, yakni keterkaitan erat antara deforestasi, kemudian krisis iklim dan juga banjir bandang. Nah, kerusakan hutan akibat deforestasi secara eksponensial tidak hanya memperparah kerusakan ekologis dan menghilangkan kemampuan ekologisnya dalam menampung air, tetapi juga memperparah pemanasan global. Dan Tribuners tidak sampai di sini ya terkait dengan komentar-komentar dari berbagai pihak, karena ada juga pengamat ini yang bahkan menantang untuk pemerintah ini bisa membuka data penebangan hutan. Dan kerusakan hutan memang kabarnya menjadi pemicu utama banjir di Sumatera yang telah berlangsung jauh lebih lama dan melekat pada jejak panjang kebijakan pasca reformasi yang membuka ruang bagi penguasaan lahan secara besar-besaran. Sehingga penyelesaian masalah ini tidak bisa dicapai tanpa menelusuri akar waktu yang memicu deforestasi ini. Dan hal ini disampaikan oleh pengamat lingkungan hidup Yayat Supriyatna yang menanggapi sorotan publik soal bencana banjir dan longsor di Sumatera karena terjadi kerusakan hutan. Yayat ini memandang polemik banjir di Sumatera tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegagalan Kementerian Kehutanan yang sedang menjabat saat ini. Karena yang pertama, ini harus melihat data time series-nya. Ini berapa tahun begitu ya? Mungkin 10 tahun dan atau berapa tahun. Jadi sejak terjadinya penebangan hutan dan izin-izin kehutanan besar-besaran ini dikeluarkan. Nah, Yayat ini juga membeberkan titik kritis masalah deforestasi sebenarnya yang muncul pada masa transisi politik nasional di awal reformasi ketika aturan dan juga tata kelola kehutanan ini belum tertata dengan baik. Dan fase ini menurut Yayat menjadi pintu masuk terbesar bagi pelemahan kontrol negara atas kawasan hutan. Yayat ini juga menggambarkan ya persoalan serupa tidak hanya terjadi di satu wilayah tetapi merata sebenarnya di berbagai daerah, termasuk ada juga di Sumatera Utara. Dia menyebutkan hampir kurun waktu 1/4 abad telah berlalu ya tanpa adanya koreksi signifikan terhadap kebijakan masa lalu. Dan dia menerangkan bahwa kurun waktu hampir 1/4 abad ini memang menjadi pelemahan regulasi selama masa transisi ini dan membuka ruang bagi aktor-aktor besar untuk melakukan ekspansi dan penjarahan kawasan hutan. Maka dia menilai pentingnya mengidentifikasi pihak yang berperan dalam perubahan besar tata lahan pada periode ini. Dan menurut Yayat, Menteri Kehutanan ini harus menjelaskan area mana saja yang berada di bawah tanggung jawab langsung kementerian dan mana yang menjadi kewenangan lembaga atau pihak lainnya. Ketegasan ini memang kabarnya diperlukan untuk mencegah saling lempar tanggung jawab antar instansi. Yayat ini kemudian menyoroti juga pentingnya transparansi terkait izin-izin kehutanan yang dikeluarkan pada berbagai periode pemerintahan sebelumnya. Nah, Yayat ini bahkan juga seperti yang Nurma sebutkan di awal, ia menantang pemerintah untuk membuka data tersebut secara lengkap agar publik dapat melihat kontribusi setiap era terhadap kerusakan hutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.